Buka sah. 63. Ada apa lagi? Ya, buat 3. Di anak abang ayah. Gading. Nah, sedap. Baru sekarang. Tempat ya. Dan kata itu. Ya. Kita mulai bertobat ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah wal mu'minin ila sunnah berjina teruskan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Sayyidi Abu Madian radhiyallahu an, bermula inkisar orang yang maksiat itu lebih baik daripada takabur orang yang taat. Tahu inkisar? Inkisar itu artinya hati itu merasa betul-betul duka cita. Duka cita dia karena dia telah melakukan maksiat, kejahatan, sehingga hatinya sangat duka cita. Itu namanya inkisar. Jadi perasaan duka cita yang sangat ini terhadap orang yang telah melakukan maksiat itu terlebih baik daripada takabur, merasa besar diri orang yang berbuat taat. Dia berbuat taat tapi merasa besar dengan taatnya. Aku orang taat, aku orang bagus. Nah, gitu lagi. Nah, jadi walaupun itu nampaknya bagus pada zahir, tapi pada batin di hadapan Allah dia nggak ada di pandangan kepala dia. Dan dia telah membesarkan dirinya, meninggikan dirinya. Sementara orang yang telah melakukan maksiat, tapi hatinya merasa sangat menyesal, sangat sedih karena telah melakukan suatu dosa, maksiat, maka yang macam ini berarti mendekati kepada memakai sifat kehambaan. Nah, karena dia mendekati memakai sifat kehambaan, maka itulah yang terbaik menurut nilai Allah daripada orang yang taat tapi merasa besar terhadap dirinya karena ketaatannya. Ya.
Maka apabila berdosa hamba itu, maka mempusakakan dia oleh dosanya itu akan rasa kehinaan dan ibtikar. Mempusakakan karena melakukan dosa itu ibtikar, rasa berhajat kepada Allah, semoga Allah mengampuni segala kesalahan. Berdosa dia, tapi di situ mempusakai ya, dia itu merasa berdosa, mengharapkan semoga Allah mengampuninya, itu namanya ibtikar. Dan merasa terhina di hadapan Allah karena dia tidak melakukan suatu ketaatan karena menyalahi daripada perintah Allah. Nah, ini bagus ya menurut pandangan Allah. Maka adalah ia yang macam ini, perasaan kehinaan dan perasaan berharap pada Allah semoga Allah mengampuninya, itu adalah dekat dia, hampir dekat dia kepada Tuhannya yang bersifat ghafar, Tuhannya yang bersifat pengampun, karena dia mengharapkan ampunan. Dan apabila taat ia, maka dengan taat itu mempusakai akan dia, oleh taat itu merasa kemuliaan, merasa mulia dengan taatnya atau merasa besar diri dengan taatnya, maka adalah dia hampir dekat kepada api neraka. Dan dia dipandang bukan bentuk zahir, hatinya. Jadi jangan berbangga-bangga dengan taat awal. Waktu kita taat, kemana Jawa? Memakai kehambaan atau merasa mulia dengan taat? Nah, sudah. Ya, itu maka di hadapan Allah tuh hamba itu dia memakai derajat hakikat hambaan. Pertama dia hina, kedua lemah, tidak ada daya upaya, yang ketiga fakir, bertumpu berharap dia kepada Tuhan, yang keempat sebenarnya aku tuh nggak ada tuh apa nah? Itu habisan. Apabila keempat-empat ini sudah gabung dalam satu perasaan hamba, nah, maka dia sempurnalah hambanya itu. Ya ada cuma Allah punya saja. Kau udah kuat tidur. Maka inilah itibar, maka inilah ungkapan gambaran maksiat yang mempusakai, meninggalkan, mewariskan kedekatan hati itu adalah terlebih baik. Kedekatan hati kepada Allah itu terlebih baik daripada taat yang mempusakai jauhnya hati daripada Allah. Nah, jadi bukan bentuk taat itu. Hatinya dia bisa memakai kehambaan atau merasa memakai ketuhanan. Kalau mulia itu pemakaian ketuhanan. Nah, karena itu sikit aja merasa mulia, tidak masuk neraka. Dan barang siapa berdosa dia, maka adalah ia minta ampun. Ya, istighfar ya, mengakui akan kesalahan. Maka bahwasanya minta ampun itu adalah ia sentosa, selamat. Ya, selamat daripada azab api neraka. Karena minta ampun itu berarti dia memakai kehambaan balik. Mengaku salah, mengaku terhina, mengaku lemah. Cuma yang diharapkan ampunan Allah aja. Jadi dia udah mengaku bahasanya dia melakukan kesalahan. Nah, ini memakai sifat kehambaan balik. Itu yang menyebabkan dia selamat dari neraka. Maka tersebut dalam hadis Dailami radhiyallahu anhu,
Bermula hamba itu sentosa selamat ia daripada azab Allah Ta'ala, yaitu barang yang meminta ampun ia kepadanya kepada Allah. Dan kata Arsy adalah Syekh Al-Marsi radhiyallahu anhu, memuliakan orang yang durhaka itu terlebih banyak daripada memuliakan akan segala orang yang berbuat amal kebaktian. Maka ditanya, katanya maksudnya ditanya oleh orang baginya, katanya bahwasanya yang jahil, bahasanya mana dia, maka katanya bahwasanya yang jahil bagiku daripada orang yang taat itu, aku nampak di batinnya memuliakan dirinya dan merasa takabur dengan taatnya, dan kulihat di batinnya daripada orang yang maksiat itu, dia menghinakan dirinya dan itikar, merasa betul-betul hina di hadapan Allah. Maka aku mengerjakan apa yang sekira-kira apa yang ada di dalam hati. Nah, kalau dia memang merasa terhina di hadapan Tuhan, walaupun dia bikin dosa, aku muliakan. Jadi walaupun dia melakukan taat tapi merasa mulia dengan taatannya, aku nggak hormati. Biar aja di situ. Bukan aku mandang taatnya. Panjang nih ceritanya. Akan datanglah ya. Dan cerita, cerita pula. Insyaallah akan datang. Jadi yang diminta oleh Allah Ta'ala memakai sifat kehambahan. Simpulnya 4 tadi. Pertama, dia merasa hina di hadapan Allah. Nah, walaupun tak bikin dosa, tapi ini pemakaian harian. Tak pernah merasa mulia walaupun dia taat. Nah, jadi merasa hina di hadapan Allah itu yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, merasa lemah. Tidak ada merasa kemampuan berbuat apa-apa kalau tidak dikerumuni. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, bertaut hajat, ditumpukan segala keperluan hidup dan batinnya itu ditumpukannya kepada Allah, mengharapkan Allah telah menolongnya dalam segala hal. Baru hakikat aku nggak ada. Badan ini hanya tempat kejahiran hati. Maka karena itu aku jangan ada lagi berasa berwujud pada badan, walaupun secara kenyataannya badanku ini punya wujud. Ini udah pemakaian kehambahan yang sebenarnya. Jadi kalau udah kata-kata terakhir tidak berwujud, maka dia tidak berharap pada dirinya. Itu pemakaian ya. Dia tidak berharap pada alam. Dia tidak berhadap lagi kepada yang dilihat oleh matanya. Dia tidak berhadap lagi kepada dunia, tidak berhadap lagi kepada akhirat, tidak berhadap lagi kepada derajat amal, tidak lagi berhadap kepada hanya yang ada wujud satu, Allah meliputi langit dan bumi, meliputi zahir dan batin. Inilah pemakaian kehambaan yang sangat sempurna. Ada hamba, ada Tuhan. Nah, ini yang kita tuju ini sekarang sore ini. Mudah-mudahan dapat. Maka untuk menempa kemari, saya udah bilang, ini pekerjaan sungguh-sungguh baru bisa. Bukannya sekedar, oh ini Rabu ngaji yuk, ngaji. Bukan itu. Harus ada latihan setiap hari. Apakah beramal, apakah dalam pekerjaan dunia. Di dalam pekerjaan dunia yang kita lakukan itu, di situ kita memakai macam mana menerapkan jangan aku lagi berwujud. Itu tertinggi. Jangan lagi aku berbuat, jangan lagi aku ada melihat tahu dan melihat. Ya, mudah-mudahan ya. Semoga tertolong. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung tentang praktik. Kita mulai langsung daripada tawakal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, setelah aku ketahui bahwasanya alam hakmu. Di alam ada diriku, itu hakmu. Di diriku ada melihat mata, itu hakmu. Ada mendengar, itu hakmu. Ada tahu, itu hakmu. Ada mampu berbuat, itu kuda iradatmu. Dan di diri itu ada ruh, itu adalah urusanmu, hakmu. Yang mana saja kalau aku ambil hakmu ini, maka nilainya aku mensekutukan engkau. Oleh karena itu, aku sekarang ya Allah, supaya aku terlepas daripada sekutu, maka aku berlepas yang pertama dari diriku sendiri. Silakan tinggalkan diri. Jangan sampai nampak. Mana dirimu? Enggak tahu, enggak nampak lagi. Kenapa? Ini hak Allah udah kupulangkan. Tengok lu, periksa betul. Pertama itu hak Allah, pulangkan. Yang kedua, diri itu bukan Tuhan. Kalau akunya berhadap pada diri, berarti aku berhadap kepada yang bukan Allah, bukan Tuhan. Enggak sampai juga kan? Lepaskan. Lepas. Mana dirimu? Udah kuserahkan sama Allah. Mana dia? Enggak nampak lagi. Udah itu, enggak tahu aku. Orang bukan aku, ya aku pulangkan lah pada yang punya hak. Tahu apa? Yang nggak punya apa-apa. Terus tinggalkan. Di diri ada mata melihatku, tinggalkan. Periksa, kita ambil apa enggak waktu mata melihat nih. Kalau kita merasa melihat, syirik. Karena mensekutuhi sifat basar Allah. Periksa betul. Keluar daripada merasa melihatku. Tinggalkan habis melihatku. Jangan tampil segitu. Kuncinya di mana? Mati. Kata Nabi, mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kau mati. Merasa diri udah mati, nggak ada di diri lagi, berarti dia nggak ada merasa melihat. Diri hanya sebatas saripati tanah yang benda mati, dihidupkan oleh Allah karena ada sesuatu yang datang dari Allah, yaitu ruh. Tatkala ruh itu hadir di jasad, sedangkan ruh itu min amri rabbi, artinya sebagian daripada urusan Tuhanku, maka Allah mengurus kehidupan jasad karena ada sesuatu yang datang dari urusan Allah. Ini ruh. Jadi maka badan itu hidup, ini urusan Tuhan. Maka mata itu melihat, ya urusan Tuhan. Karena Allah tidak menjahirkan sifat basarnya. Karena hati badannya tahu, ya urusan Tuhan. Karena Allah tidak menjahirkan ilmunya. Oh, badannya mampu duduk, berbuat dan seterusnya, itu urusan Tuhan. Karena kudairan dan Allah meliputi pada jasad, meliputi pada sekalian alam. Dan di diri kita ada mampu berkata, membaca, berzikir, dan seterusnya, itu kalam Allah. Kalau gitu ya Allah, ini adalah hakmu untuk kau tunjukkan sifat-sifatmu pada diriku. Wah, gak boleh aku ngambil. Sekarang pastikan aku terpisah dengan diriku sendiri. Terpisah daripada sifat Tuhan yang ada pada diri badan ini. Pastikan begitu. Jadi ambil. Yang 7 tadi. Bisa habis. Sedikit ada yang tambah sekutu. Maka dia gak dapat sama Tuhan. Orang sekutu terus. Gak mau dia latihan. Gak mau dia menyungguhi. Tak mau dia berzikir banyak. Masih terpandang juga diri. Banyak masih terpandang nih, nggak betul. Diri jangan dipandang, sifat Tuhan yang ada di situ jangan diambil-ambil, lepas habis dulu. Nggak dapat kita daripada Allah dengan sebenar-benar berhadap, nggak bisa. Lepaskan habis itu. Di mana kuncinya? Udah saya bilang tadi, matikan diri kamu sebelum kau mati. Aku mati. Aku nggak ada lagi di diri.
Orang mati nggak melihat, orang mati nggak tahu, orang mati nggak mendengar, orang mati nggak mampu berbuat, orang mati nggak ada berkehendak, orang mati nggak bisa bercakap-cakap, berkata-kata. Orang mati nggak ada di dunia, nggak ada di ruangan ini. Nah, kita periksa, kita bisa ada di ruangan ini apa enggak? Tinggalkan. Orang mati dia meninggalkan dunia, itu maka dikatakan meninggal dunia. Nah, kita masih di dunia atau belum? Belum keluar. Periksa. Orang mati meninggalkan dunia, ya. Udah gitu, dunia bukan bagian dia, dunia bagian Allah, alam bagian Allah, maka itu dilepas. Baik, udah gitu, kita bandingkan aja lah, ambil itibar kepada orang mati, manusia, dia masuk kuburan. Dalam tempo waktu yang singkat, badannya hancur binasa. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya dia jangan punya wujud sedikit pun. Maka kita karena itu orang mati nggak punya wujud lagi dalam dunia. Itu itibar. Mengambil pengajaran daripada mati hissi. Mati secara pengalaman langsung, keluar roh dari jasad. Dan jasad masuk ke kuburan karena itu tanah tempat asalnya. Habis, kau gak ada dalam dunia lagi, gak ada. Di mana? Nggak berani aku campur wujud Allah. Biar aja wujud Allah di alam dunia itu. Di alam dunia itu ada badanku, ya biar aja itu urusan dia. Di badanku ada itu melihat, tahu, mendengar, itu biar aja itu sifat Allah dijalankan itu. Kau mana yang kurus tadi? Cemana aku semata-mata supaya dia merasa ada berwujud lagi di alam dunia ini. Itu maka dikatakan la maujuda bihaqqin. Tidak ada yang maujud dengan sebenarnya, melainkan cuma ada hanya di Allah. Coba ada Allah, dirinya ada alam, ada ruangan, ada Allah mempunyai sifat melihat, tahu, mendengar, akhirnya di jasad. Ada Allah mempunyai asma yang banyak, yaitu segala yang diciptakan yang sangat banyak, beraneka ragam keadaan, warnanya, bentuknya, sifatnya. Dan ada Allah, ada segala perbuatan kudratnya, itu asar kudrat iladat. Terjadilah segala apa yang ada di alam ini, itu hasil daripada kudrat iladat. Kau mana? Wujud cuma satu. Maka aku tempuh betul-betul perjalanan. Bagaimana aku memang semata-mata nggak punya wujud sedikit. Nah, laksanakan ini buat 5 menit.